Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita diberikan izin kembali untuk hidup setelah tadinya kita diwafatkan. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, panutan kita, manusia terbaik yang telah mengajarkan langkah-langkah kebaikan kepada kita. Maka semoga kita selalu istiqamah untuk mengikuti semua sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, dalam hidup semua ingin merasa sukses, semua ingin bahagia, semua ingin mengharapkan bahwa apa yang diinginkannya itu terwujud. Namun di dalam menggapai kebahagiaan itu terkadang kita jatuh pada hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Maka Allah telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan tanbih, memberikan peringatan-peringatan kepada hamba-hamba Allah agar mereka itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak Allah inginkan. Salah satunya kita bersyukur bisa hadir di majelis ini, bisa menambah wawasan kita tentang ilmu agama kita. Bahagia sesungguhnya itu adalah ketika kita memiliki ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sesungguhnya adalah ketika kita memahami dengan benar apa itu yang Allah perintahkan dan kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Karena ketika Allah menginginkan kebahagiaan itu datang kepada seorang hamba Allah, Allah tidak berikan dia dunia. Karena Allah tahu dunia ini akan berakhir. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dia, maka Allah akan pahamkan dia di dalam agama Allah. Seseorang yang paham dengan agama Allah tidak mungkin dengan tidur, tidak mungkin subuh dia lewatkan kemudian bangun di siang hari, kemudian setelah itu dia paham tentang ilmu agama. Tidak, tapi dengan cara belajar yang kita lakukan di pagi hari ini. Jamaah sekalian, hari ini kita membahas hadis yang sangat pendek mungkin ya. Ada tiga pesan tentang agar kita hati-hati dan tiga pesan yang membuat kita akan selamat. Hadisnya sangat singkat tapi maknanya sangat mendalam. Hadis ini bersumber dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anas bin Malik. Beliau mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada tiga perkara yang akan membuat manusia itu binasa, membuat manusia itu celaka, membuat manusia itu sengsara. Apa yang pertama? Fa'ammal muhlikat fasyuhun muta. Pertama yang akan membuat manusia celaka itu adalah syuhun muta, taat dengan apa yang diperintahkan oleh dirinya untuk berbuat bakhil, untuk berbuat pelit. Kalau bahasa Jawanya itu medit ya Bapak-bapak sekalian. Bahasa Sundanya apa Pak? Hah? Oh ya, itu pelit ya.
syuhun muta, taat kepada dirinya yang memerintahkan dia untuk berbuat bakhil. Jamaah sekalian, kita ketahui bahwa tidak ada di antara kita yang lahir di muka bumi ini membawa harta. Siapa yang lahir keluar dari rahim ibunya ke muka bumi ini membawa harta? Tidak, gak ada. Bahkan satu helai kain pun di tubuh kita tidak kita bawa. Kita keluar dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Kemudian Allah dengan karunia-Nya menitipkan harta itu kepada kita. Hari ini kita memiliki harta, semua itu karena titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan, bukan hak pakai selamanya. Suatu saat apa yang Allah titip itu akan Allah ambil kembali. Kita kalau menitipkan sesuatu di tempat penitipan, pasti kita akan ambil itu. Nggak mungkin kita biarkan selamanya. Begitupun dengan harta yang kita miliki saat ini. Allah hanya menitipkan kepada kita agar kita gunakan dengan baik dan berbagi kepada orang lain. Maka orang yang celaka itu adalah dia yang bakhil, pelit. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, al-bakhil ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Allah tidak suka dengan orang yang pelit. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Manusia tidak ada yang menyukai orang-orang yang bakhil atau orang yang pelit. Ba'idum minal jannah, apalagi dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan jauh dari situ. Qaribum minan nar, tapi dia dekat dengan api neraka. Jemaah sekalian, tidak ada ruginya menjadi orang yang dermawan. Tidak rugi harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu. Ketika kita berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan menggunakan matematika manusia. Matematika manusia itu ketika mengeluarkan sesuatu pasti akan berkurang. 1 kurang 1 nol. Tapi kalau matematikanya Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan 1, Allah balas dengan 700 kali lipat. Jemaah sekalian, apa yang kita ragukan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan bal yazdad, 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 bertambah, bertambah, bertambah. Kita mungkin kurang yakin saja. Di dalam berinfak kita takut harta kita itu berkurang. Kita takut harta kita itu habis. Padahal kalau kita mau coba mengeluarkan sesuatu dengan keyakinan bahwa Allah pasti mengganti itu, Allah pasti akan menggantinya. Tapi kalau kita keluarkan sesuatu dengan keyakinan bahwa harta ini pasti akan berkurang, pasti akan berkurang. Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ana inda husni dhanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, keburukan yang akan kita dapatkan. Maka jamaah sekalian, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang yang berinfak di jalannya. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kamatsali habba, bagaikan satu tangkai, ambatat sab'a sanabil, yang tumbuh dari tangkai itu 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap ranting atau cabang itu tumbuh lagi mi'atu habba, 100 tangkai yang lain. Dan Allah akan melipat gandakan apa yang kita keluarkan itu sampai tanpa batas. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan terus melipat gandakan. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas. Allah itu maha kaya. Maka jamaah sekalian, jangan jadi orang yang pelit. Tidak ada untungnya. Apalagi kita saat ini
berada di masa yang kata orang mungkin ya, kata orang masa yang masyarakat kita saat ini sedang banyak yang susah. Kalau bukan kita, saudara muslimnya yang membantu mereka, siapa lagi? Jangan sampai saudara muslim kita dibantu oleh orang lain sehingga dia merasa saya rugi menjadi muslim. Ketika saya susah tidak ada satupun muslim yang membantu saya. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah daerah yang tidak perlu saya sebutkan daerahnya, yang di wilayah timur Indonesia, yang di sana mungkin mayoritasnya bukan kita muslim, tapi saudara-saudara kita yang lain. Ketika kaum muslimin sebagian ada yang merantau ke sana, kemudian sampai di sana tidak ada yang membantu mereka. Orang muslim hanya sedikit. Kemudian yang membantu mereka itu adalah orang-orang di luar kaum muslimin, membuat hati mereka terbuka, akhirnya mengikuti ajaran orang-orang di luar Islam itu. Makanya jamaah sekalian, jangan sampai ada saudara kita muslim yang kesusahan, bantu mereka, tolong mereka. Kalau bukan sesama kaum muslimin yang membantu muslim lainnya, siapa lagi? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhihi. Allah itu akan membantu kita kalau kita mau membantu orang lain. Maka jamaah sekalian, orang yang binasa itu adalah syuhun muta, orang yang tunduk terhadap hawa nafsunya, terhadap dirinya yang memerintahkan dia untuk berbuat bakhil. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa orang yang akan binasa itu adalah hawan muttaba, orang yang tunduk kepada hawa nafsunya, patuh kepada apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya untuk berbuat keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita tahu bahwa di dalam diri kita ini Allah telah ilhamkan dua jalan di dalamnya. Sebagaimana yang Allah katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan ke dalam diri manusia itu fujuraha, sesuatu yang memerintahkan dia untuk berbuat keburukan. Wa taqwaha, Allah juga mengilhamkan kepada diri kita ini jalan untuk melakukan kebaikan. Maka dua sifat ini tertanam di dalam diri manusia. Tidak ada manusia yang tiap harinya itu melakukan kebaikan terus. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah Allah jaga. Kita hanya manusia biasa yang terkadang kita melakukan kebaikan, terkadang juga kita melakukan keburukan. Pagi mungkin kita masih istiqomah melakukan kebaikan, tapi ketika keluar dari masjid mungkin bertemu dengan handphone kita ini susah sekali untuk tetap melakukan kebaikan itu. Makanya jamaah sekalian, kalau ada seruan dari diri kita untuk melakukan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu yang perlu kita ingat, bahwa jangan sampai ketika melakukan keburukan itu kita diwafatkan oleh Allah. Karena tidak ada yang tahu di mana atau dalam keadaan apa dia akan meninggal. Dan ingat, kita diingatkan, man 'asya 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang terbiasa hidup di atas sesuatu, dia akan diwafatkan dalam keadaan itu. Kita yang terbiasa datang ke masjid, melakukan sholat 5 waktu, istiqomahkan itu, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan itu. Siapa yang terbiasa melakukan maksiat, hati-hatilah, jangan sampai ketika kita bermaksiat itu Allah cabut nyawa kita di situ. Maka Allah ingatkan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia itu tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia juga enggak ada yang tahu di bumi mana atau di tempat apa dia akan diwafatkan. Maka pastikan diri kita bahwa kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang hanya sementara. Kita kalau menurutinya itu merasakan kenikmatan yang sedikit, nikmat yang hanya sebentar.
Makanya untuk melawan hawa nafsu itu Nabi mengingatkan kepada kita, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyak mengingat kematian agar kita tunduk dengan hawa nafsu kita itu. Jamaah sekalian, manusia diilhamkan untuk berbuat keburukan. Ada sesuatu yang memerintahkan dia atau condong dia mungkin untuk berbuat keburukan. Banyak dosa kita, banyak kesalahan yang kita lakukan. Tapi ingat, kita punya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, salat subuh, Allah ingatkan kepada kita, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku alladzi asrafu ala anfusihim, yang mereka itu telah melampaui batas atas dirinya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa bahwa ketika engkau sudah jauh dari Allah, Allah tidak maafkan dosamu. Justru Allah ingin agar kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memilih caranya mungkin ketika manusia itu mulai jauh dari Allah, Allah datangkan masalah-masalah dalam hidupnya. Itu bukan tanda benci Allah kepada kita, justru itu tanda sayang Allah kepada kita. Kita diberikan ujian, itu Allah ingin mengingatkan kita bahwa wahai hambaku, engkau sudah terlalu jauh dari aku, kembalilah, kembali. Allah itu sangat suka, sangat cinta dengan hambanya yang sudah jauh, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan cintanya Allah atau bahagianya Allah ketika hamba itu kembali kepada Allah setelah dia jauh dari Allah, Nabi permisalkan lebih bahagia dari orang yang ketika melakukan perjalanan dia ikatkan hewan tunggangannya, kemudian hewan tunggangannya itu hilang dan dia bertemu kembali lagi dengan hewan tunggangan itu. Dia pasti akan bahagia, tapi Allah lebih bahagia lagi dari orang tersebut kepada hamba-hambanya yang kembali kepada Allah. Jamaah sekalian, kasih sayang Allah itu sangat luas. Cinta Allah kepada hambanya itu sangat luas. Bahkan Nabi SAW mengatakan cintanya Allah kepada hambanya itu melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Ibu sangat sayang dengan anaknya. Ya, ibu ketika dia melahirkan anaknya, dia bahagia, menangis. Ya, dia melihat anaknya sakit, mungkin dia sedih. Ya, saking cintanya dengan anaknya itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita yang menciptakan kita, lebih mencintai kita, lebih menyayangi kita daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya itu. Makanya jemaah sekalian, jangan jauh dari Allah, dekat terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan yang kita hadapi, bagaimanapun kondisi kita, dekat terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih mencintai kita daripada Allah. Dan Allah, kalau kita datang kepadanya, mengadukan apapun yang kita minta kepadanya, dia akan memberikan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan sesuatu yang mungkin di luar nalar manusia. Karena hukum sebab akibat itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum, coba kita lihat, hukum sebab akibat, api itu dapat membakar. Tapi ketika peristiwa Ibrahim, Allah hanya cukup mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Tidak berlaku bagi Allah hukum sebab akibat itu. Hukum sebab akibat yang lain mengatakan bahwa ketika ingin terlahir seorang bayi atau ada pembuayan di dalam rahim seorang perempuan, maka harus ada pertemuan antara sel sperma dan sel ovum pada masa subur.
Tapi itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan Isa alaihi salam. Hukum sebab akibat yang lain juga mengatakan, kita lihat peristiwa Nabi Musa alaihi salam. Ketika dia dikejar oleh tentara Fir'aun, di hadapan Musa itu Laut Merah, di belakang itu ada tentara Fir'aun yang mengejar dia dengan pasukannya yang begitu banyak dan senjata yang lengkap. Pengikut Musa mengatakan apa? Inna lamudrakun, kita pasti ketangkap hari ini. Di depan kita laut, kita tidak mungkin menyeberangi laut ini karena waktu itu tidak ada kapal dan lain sebagainya. Di hadapan mereka, di belakang mereka ada Fir'aun. Mereka mengatakan inna lamudrakun, kita ketangkap nih. Tapi apa kata Musa mengingatkan kepada para pengikutnya? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Pegang kata-kata ini jamaah sekalian. Ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin menurut kita itu susah, sulit, ingat perkataan Nabi Musa alaihi salam. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk, yang akan memberikan jalan keluar. Dan Allah itu ketika berjanji tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah bukan seperti kita. Maha suci Allah dari segala kelemahannya. Kita ketika berjanji, kita terus mengingkari. Janji mau datang ke acara teman, janji mau memenuhi undangan saudara, mungkin kita terhalang untuk datang ke sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika berjanji kepada hamba-hambanya, Allah tidak pernah mengingkari jamaah sekalian. Allah selalu mengingatkan kepada kita. Bahkan tiap hari Jumat mungkin khatib itu mengingatkan ayat-ayat tentang takwa itu. Karena ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun permasalahan hidupnya, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita sungguh-sungguh bertakwa, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah yang rumit bagi kita, Allah datangkan jalan keluar. Seperti Musa alaihi salam ketika dia dihadapkan di depannya Laut Merah, di belakangnya tentara Fir'aun, karena dengan ketakwaannya itu, karena dia yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Lihat juga Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah sekalian. Karena bentuk keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia hendak dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud ketika itu. Datang Jibril alaihissalam kepada Ibrahim. Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, hal laka ilayya hajah?" Wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan bantuanku? Kata Jibril kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim mengatakan apa? Amma ilaika fala wa amma ilallahi fana'am hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibrahim mengatakan, wahai Jibril, adapun terhadap bantuanmu aku tidak butuh. Engkau makhluk, aku pun makhluk. Amma ilallah, adapun terhadap Allah Subhanahu wa taala, aku sangat butuh bantuannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang akan membantuku. Lihat jamaah sekalian, ketika hamba itu yakin dengan sungguh-sungguh, walaupun dalam keadaan genting, kurang genting apa Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam api, tapi dia masih memegang janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak mungkin akan meninggalkan hambanya. Maka jamaah sekalian, ketika ada sesuatu yang memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, jangan tunduk kepada perintah itu. Ingat bahwa Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, sudah begitu sayang dengan kita, begitu cinta dengan kita. Bahkan di saat kita bermaksiat sekalipun, Allah masih memberikan kita nafas yang gratis. Kalau Allah benci dengan kita jamaah sekalian, ketika kita bermaksiat, Allah cabut nyawa kita. Tapi Allah masih membiarkan kita. Allah masih menangguhkan ajal kita, memberikan kita hidup, berikan kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Itu bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya.
Allah ingin surga yang Allah sudah siapkan itu dimasuki oleh kita. Itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah masih izinkan kita hidup hingga saat ini. Ya. Allah tidak benci dengan kita, jemaah. Allah sangat sayang dengan hambanya. Berapapun ya kelakuan buruk yang telah kita lakukan, Allah masih sayang dengan kita. Ya, bahkan Fir'aun laknatullah alaih, ketika dia hendak ditenggelamkan ya di dalam Laut Merah itu, dia ingin mengucapkan kata taubat ya. Kemudian Jibril yang melihat dia ingin mengucapkan kata taubat itu melemparkan pasir atau kerikil ke dalam mulutnya, sehingga Fir'aun itu sampai wafat tidak bisa mengucapkan kata taubat. Para ulama mengatakan bahwa seandainya Fir'aun itu mampu mengucapkan kata taubat pada saat dia mau tenggelam itu, Allah maafkan. Tapi Jibril melemparkan pasir itu ke dalam mulutnya sehingga dia tidak bisa mengucapkan kata taubat. Lihat bagaimana sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Kita lihat bahwa orang yang paling buruk di muka bumi ini, yang sering melakukan maksiat, banyak di antara mereka juga yang wafat dalam keadaan baik karena bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, kita diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu mengiringi perbuatan-perbuatan buruk kita itu dengan kebaikan. Kita merasa bahwa mungkin kita telah melakukan keburukan, ya, iringi itu dengan kebaikan, maka keburukan yang telah kita perbuat itu akan Allah hapuskan. Jamaah sekalian, kemudian yang ketiga, menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang akan celaka itu adalah wa ijabul mar'i binafsi. Orang yang bangga dengan dirinya, merasa ujub terhadap amal yang telah dilakukan, merasa bangga bahwa seolah-olah ketika dia telah melakukan kebaikan, dia telah mendapatkan kunci surga, dan merendahkan orang yang lain, seolah-olah orang yang lain itu tempatnya di neraka. Jamaah sekalian, lihat, orang yang ujub, kagum dengan dirinya itu tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari amal yang dia lakukan. Kita lihat lagi-lagi Fir'aun, orang yang membanggakan dirinya. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la kepada penduduk Mesir ketika itu. Aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Lihat kemana dia sekarang. Allah tenggelamkan dia, Allah wafatkan dia dalam keadaan yang hina. Qarun, ketika dia masih tidak memiliki apa-apa, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mengatakan apa? Innama utitu ala ilmin indi. Apa yang aku dapatkan ini berdasarkan ilmu yang aku miliki. Maka Allah lenyapkan dia ke dalam tanah, ke dalam muka bumi ini. Allah tidak suka orang yang membanggakan dirinya. Kita bisa beramal, kita bisa sholat, mampu baca Quran, mampu mengikuti taklim ini karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu melakukan kebaikan, jamaah sekalian, jangan terlalu membanggakan diri kita, tapi pujilah Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan kita hidayah, memberikan kita kemauan untuk datang ke masjid ini, melakukan sholat, kemudian mengikuti taklim. Maka terus jamaah sekalian, pujilah Allah Subhanahu wa taala dan kurang-kurangilah memuji diri sendiri. Kita itu manusia yang lemah, manusia yang kalau mungkin Allah tidak sembunyikan aib kita, orang lain tuh akan benci dengan kita. Seandainya dosa kita itu seperti bangkai, ya mungkin manusia nggak ada yang mau dekat dengan kita. Kita hari ini bisa berkumpul di sini karena Allah tutup aib kita. Saya hari ini bisa bicara di depan bapak-bapak sekalian yang memberikan tausiah karena Allah tutup aib saya. Kalau Allah buka aib saya, mungkin saya lebih hina daripada bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak mungkin tidak mau melihat saya di sini karena dosa yang saya lakukan. Makanya jamaah sekalian, kurang-kurangilah membanggakan diri kita.
Kita ini manusia yang lemah, manusia yang selalu melakukan perbuatan buruk, tapi Allah dengan maha agungnya itu menutupi aib-aib kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan sore itu, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutup aib kami, ya. Jaga kami, ya. Muliakanlah kami di muka bumi ini. Jangan kau hinakan kami di depan manusia. Jamaah sekalian, kemudian orang yang akan bahagia setelah Nabi menyebutkan 3 golongan yang akan binasa, Nabi juga memberikan pesan kepada kita bahwa ada 3 golongan yang akan selamat. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka adalah khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya di keramaian. Saat ini godaan kepada kita itu sangat besar. Kita mungkin dalam keadaan ramai semangat baca Quran, semangat beribadah, semangat doa, semangat zikir dan lainnya. Tapi lihat diri kita bagaimana ketika kita sendiri di dalam kamar kita bersama HP itu, apa yang kita lakukan jamaah? Ya. Syaitan itu menggoda kita tidak ada batasnya. Tidak mampu dari kanan kita, dari kiri kita. Pintu rumah kita tutup rapat-rapat, dia goda dari atas atap rumah kita. Dari segala macam penjuru dia datang menggoda kita. Maka jemaah sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dalam keadaan ramai, dalam keadaan sendiri. Itulah mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati itu dia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, bukan dalam keadaan yang ramai. Kita mungkin ketika beramai-ramai gini, ya, melakukan satu amalan ingin dipuji oleh orang lain, kita semangat. Tapi bagaimana diri kita ketika kita sendiri di dalam rumah kita? Ketika kita sendiri di sepertiga malam itu, apakah kita bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satunya seseorang yang sendiri mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian bertetes air matanya. Ya, maka waktu sepertiga malam itu waktu yang terbaik untuk kita menyendiri, hening sebentar, keluar dari hiruk pikuk dunia, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam itu. Ya, dalam keadaan sendiri, tidak ada yang melihat kita, itu ibadah kita yang sesungguhnya. Kalau kita beribadah dalam keadaan ramai, mungkin masih di sana terdapat indikasi ingin dipuji oleh orang lain. Tapi ketika kita sendiri, siapa yang memuji kita? Hanya Allah yang kita harapkan. Maka perbanyak waktu sendiri untuk mengingat Allah. Khususnya itu di sepertiga malam, bangun untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adukanlah semua masalah kita di waktu itu. Ya, akuilah dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika waktu itu, waktu yang terbaik. Dalam keadaan sendiri, tidak ada orang yang melihat kita, kita hanya betul-betul hanya ingin Allah yang melihat kita dan mengabulkan apapun yang kita pinta kepadanya. Jamaah sekalian, kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa orang yang akan selamat itu adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Orang yang bersikap sederhana, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan dia berkecukupan atau memiliki kekayaan. Ketika dia tidak memiliki apa-apa, hidupnya stabil, sederhana. Ketika Allah berikan harta yang lebih, juga dia tetap sederhana. Ini orang-orang yang akan selamat. Bukan ketika dia masih fakir, dia minta sama Allah, kemudian ketika dia menjadi orang kaya, dia pelit dan hidup berlebihan. Ini orang-orang yang akan binasa. Orang yang selamat itu ketika fakir, tidak memiliki apa-apa, dia sederhana. Ketika Allah berikan nikmat pun berupa kekayaan, dia tetap sederhana.
bahkan harta yang diberikan oleh Allah itu dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang akan selamat karena dia yakin, dia tahu bahwa harta itu hanya titipan. Ketika dia miskin atau fakir, dia tahu itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan kelebihan harta, dia tidak meyakini bahwa itu milik dia sepenuhnya, tidak, tapi dia yakin itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, miskin ujian, fakir ujian, kaya pun ujian. Ya, kalau kita memiliki harta yang banyak, itu bukan tanda cinta Allah kepada kita. Justru itu ujian kepada kita. Kita mendapatkan proyek yang banyak, ya, pendapatan, penghasilan yang besar, itu bukan tanda cinta Allah kepada kita, tapi itu bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana kita bersikap ketika setelah kita mendapatkan harta itu. Manusia itu ketika dia mendapatkan harta akan terlihat sifat aslinya. Ada yang dengan rahmat Allah dia menjadi orang yang dermawan. Ada juga yang mungkin ketika mendapatkan kekayaan itu menjadi sombong, menjadi orang yang paling merasa bahwa dia telah memiliki segalanya. Dia tidak tahu bahwa mudah bagi Allah untuk melenyapkan hartanya. Kita lihat bagaimana orang yang paling kaya mungkin memiliki usaha yang banyak, harta yang banyak, dengan sekejap Allah hanya kirimkan api saja untuk melenyapkan semua itu. Maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Tidak ada kesempatan bagi kita di muka bumi ini untuk membanggakan apa yang kita miliki. Karena tadi sejatinya kita itu bukan pemilik sejati. Kita bukan pemilik sejati dari apa-apa yang kita punya. HP yang kita punya saat ini jamaah, ini pinjaman. Ada masanya. HP ini ketika sudah tidak lagi menjadi rizki kita, Allah akan takdirkan dia untuk rusak. Selesai masa pakai kita. Begitupun dengan semua yang apa yang kita miliki saat ini. Mobil kita, motor kita, rumah kita, semua itu hanya hak pakai, bukan hak milik. Mungkin di surat tanah kita, rumah kita itu atau tanah kita SHM, surat hak sertifikat hak milik. Tapi sejatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua itu hanya hak pakai, bukan hak milik. Makanya jamaah sekalian tetap bersikap sederhana, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kita berkecukupan atau kaya. Jangan sampai kekayaan itu membuat kita menjadi sombong. Jangan sampai kekayaan itu membuat kita menjadi angkuh, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, merasa bahwa kita yang terbaik dan orang lain buruk. Tidak. Ya, tetap berbuat sederhana. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, Nabi mengingatkan kepada kita bahwa orang yang akan selamat itu adalah wal adlu fil ghadabi war ridha. Orang yang tetap bersikap adil baik ketika marah maupun dalam keadaan senang. Ya, ketika dia marah dia tetap berlaku adil. Ketika dia senang dia tetap berlaku adil. Jangan sampai ketika marah dia seperti syaitan, ya, seperti syaitan, marah memuncak sekali, seperti orang gila. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan apa? Orang yang marah itu awaluhu majnun, seperti orang gila, wa akhiruhun nadamah, dan akhirnya itu penyesalan pasti. Makanya ketika kita marah, kontrol diri kita, tetap berbuat adil, jangan keluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Banyak orang yang seperti itu, ketika marah semua sumpah serapah dikeluarkan, cacian dikeluarkan, hinaan dikeluarkan. Setelah marah itu reda, apa yang dia rasakan? Malu dengan kata-kata yang sudah diucapkan. Ya, merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Makanya jamaah sekalian, ketika kita marah, Nabi itu mengajarkan kepada kita, kalau marah dalam keadaan berdiri, duduk. Ya, duduk supaya tenangkan diri kita. Kalau dalam keadaan duduk masih marah, berbaringlah. Ya, ambil air wudhu agar kita ini menjadi tenang. Jangan sampai ketika marah, bapak-bapak mungkin marah dengan istrinya, jangan sampai keluarkan kata-kata yang menyakiti hati istri kita.
Ya, orang-orang Arab dahulu itu ketika mereka marah dengan istrinya, mereka mengeluarkan kata-kata yang menurut mereka itu tradisi mereka, tapi itu sudah masuk ke dalam kata talak. Ya, mereka mengatakan apa? Anti kawahril ummi. Engkau ini seperti pundaknya ibuku. Artinya sudah haram bagi dia karena ibunya, dia tidak bisa setubuhi ibunya. Dia menyamakan istrinya itu dengan ibunya. Orang Arab seperti itu. Kalau ketika mereka marah dengan istrinya, dulu mereka mengatakan itu. Dan kata-kata itu menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah termasuk kata yang menalak istrinya tadi. Makanya jamaah sekalian, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang membuat kita menyesal nanti, ya, membuat kita meminta maaf kembali dengan apa yang sudah kita lontarkan ketika kita marah, ya. Wal adlu fil ghadabi war ridha. Tetap bersikap adil dalam keadaan marah maupun dalam keadaan senang. Sudah syuruk mungkin ya? Jam berapa syuruknya, Pak? 58 ya. 5 menit lagi. Baik, masih ada 5 menit ya. Masih ada 5 menit, mungkin kita diskusi ya. Kita buka dengan tanya jawab. Yang bisa saya jawab ya, dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Yang belum bisa saya jawab mungkin nanti bisa saya pelajari lagi dan kita bertemu nanti mungkin saya jawab. Seperti itu ya. Silakan Bapak.